Halo teman-teman PPI TV, saya Azril, reporter PPI TV dari Indonesia. Selamat datang kembali dalam program acara Reko ID. Upacara Hari Kemerdekaan adalah hal yang wajib dan rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Namun pandemi bukanlah menjadi penghalang bagi adik-adik Paskibraka untuk mengibarkan duplikat bendera pusaka. Nah, sekarang saya sudah berada di depan Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat. Bisa dilihat suasana di Balai Kota tetap berlangsung seperti biasa, tetapi tetap dibatasi dengan protokol kesehatan. Nah, untuk sekarang adik-adik Paskibraka sedang melaksanakan latihan pengukuhan di dalam aula Balai Kota yang akan dilaksanakan menjelang 17 Agustus besok. Kemudian tanggal 17 Agustus mereka akan melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan. Nah, bagaimana proses latihan mereka? Jangan kemana-mana, tetap ikuti kita di program Reko ID. Halo teman-teman PTV, di belakang saya calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sedang melaksanakan latihan pengibaran duplikat bendera pusaka untuk upacara 17 Agustus mendatang. Bisa kita lihat peserta pengibaran tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan tentunya para pelatih juga ikut menjaga jarak. Nah, pengibaran ini tetap dilaksanakan dengan posisi komplit. Ada 3 pengibar, 2 komandan, dan 1 pembawa baki. Halo teman-teman PPI TV. Sekarang kita sudah bersama calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Nah, langsung aja nih kita tanya-tanya gimana sih proses pemilihan sampai proses latihan mereka menuju ulang tahun RI yang ke-76 besok. Langsung aja nih kita kenalan sama salah satu Capaska DKI Jakarta. Halo, gimana? Kalau boleh tahu ini dengan Kak siapa? Ya, halo Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal lagi, biasa dipanggil Faiz. Biasa dipanggil Faiz. Siap ya Kak. Faiz, boleh dong coba ceritain proses seleksi sampai Faiz ini terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi DKI Jakarta. Baik Kak. Untuk pertama itu ada seleksi di kecamatan, itu hanya seleksi perkumpulan berkas-berkas administrasi. Lalu saya diumumkan lolos 100 besar untuk ikut seleksi offline buat wali kota. Lalu alhamdulillah saya lolos dari 26 putra-putri di wali kota Jakarta Selatan. Lalu lanjut lagi untuk seleksi di DKI, itu untuk khusus kelas 10. Lalu untuk awalnya saya sempat tidak lolos pada seleksi yang pertama, namun tiba-tiba dibutuhkan untuk tambahan. Lalu saya ikut lagi seleksi sehingga saya lolos lagi hingga sini Kak, lolos di DKI Kak. Oke, berarti dari Faiz sendiri itu sempat ada naik turunnya juga ya? Siap ya Kak. Oke, kalau boleh tahu nih, itu kira-kira dari bulan apa tuh? Dari proses Faiz memulai proses seleksi dari Capaska ini? Mulai dari bulan Mei. Bulan Mei? Ya. Oke. Kalau misalnya selama latihan di DKI Jakarta sendiri, itu udah ada pelatihan apa aja sih? Mungkin materi atau latihan lapangan, itu mungkin boleh diceritain dari Faiz? Ya, siap Kak. Yang pertama pastinya pelatihan seperti latihan fisik. Kami rutin tiap pagi latihan fisik seperti push up, sit up, lalu jogging. Lalu juga saat siangnya kami lanjut untuk melatih PBB kami, karena itu merupakan yang paling penting. Lalu pastinya ada beberapa materi-materi yang tersampaikan tersirat Kak, seperti public speaking, keberanian dalam berbicara, lalu kepedulian pada teman Kak, seperti itu Kak. Oke, nah gimana nih kalau misalnya perasaannya Faiz, kan sebentar lagi udah mau 17-an nih. Ini kalau misalnya perasaan Faiz gimana nih? Apakah deg-degan atau nervous juga atau gimana nih? Ya baik Kak, pertama pasti deg-degan pasti ya, lalu untuk sekarang saya lebih ngerasa sedih nih Kak.
Karena masa-masa selama saya menjadi Capaska hanya tinggal beberapa hari, Kak. Oke. Ya udah kayaknya gitu ya. Terima kasih Faisal sudah bergabung bersama kami. Itu teman-teman jangan lupa tetap ikutin kegiatan kita selama proses pra pengibaran pasukan bendera pusaka tingkat provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Jangan kemana-mana. Halo teman-teman WPTV, sekarang kita sudah bersama calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yang Capaska Putri. Tadi kita udah ngobrol sama Faiz dari Capaska Putra, sekarang kita udah bersama siapa? Boleh kenalan? Siap, nama saya Asti, Kak. Asti, dari SMA? Dari SMA Yasporbi. SMA? SMA Yasporbi. Oke. Di sini Asti sebagai apa nih? Aku di sini jadi buluh di PPDKI 2021. Jadi buluh. Nah, kalau boleh diceritain tuh buluh itu apa sih? Maksudnya kayak sejak kapan nih dapat predikat buluh ini dan perannya buluh ini itu apa? Jadi pas pertama kali latihan itu aku dipilih jadi buluh. Buluh itu bulurah. Jadi bulurah berpasangan sama palurah. Itu tugasnya ngejaga angkatannya agar selalu kompak dan biar pengibarannya dapat sukses, Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih dari Asti sendiri, kira-kira dari selama latihan ini ada kendala apa aja? Mungkin bisa dari Asti atau dari teman-teman yang lain yang mungkin sekiranya tuh orang-orang nggak tahu nih. Orang-orang kan taunya cuman paskibraka latihannya baris berbaris saja. Cuman kalau misalnya dari sudut pandang Asti gimana nih? Kalau dari aku sih banyak banget sebenarnya rintangan-rintangannya. Kayak kita harus nyiapin mentalnya dan harus cepet gitu ngelakuin apa-apa. Dan untuk PBB juga harus kompak kan, jadi agak sulit buat dikompakinnya. Oke. Gimana sih perasaan Asti menjelang pengibaran ini? Nah, selain itu ada bakal apa aja nih kayak sebelum pengibaran ini Capaska ini bakal ngapain? Apakah tinggal pengibaran doang atau gimana? Kalau untuk perasaan aku deg-degan banget karena udah deket banget nih harinya kan. Dan sekarang aku dan Capaska lainnya lagi ngejalanin training center. Itu karantina selama seminggu dari tanggal 11 sampai tanggal 18 Agustus. Oke. Setelah itu kalau boleh tahu nih posisi pengibaran itu bakal tahu kapan nih? Apakah kalian dari awal sampai akhir itu cuma ada satu posisi? Kalian dari awal sampai akhir di situ terus atau diganti-ganti terus? Untuk sekarang masih diganti-ganti terus dan untuk posisi pengibarannya baru dikasih tahu mungkin pagi sebelum pengibarannya. Oke. Oh berarti Capaska ini harus siap ya mau apapun posisinya gitu ya? Iya. Oke. Kalau misalnya begitu diumumin sebagai Asti ini diumumin sebagai terpilih sebagai calon paskibraka DKI Jakarta, gimana tuh? Maksudnya kayak respon orang tua, teman-teman itu gimana? Pasti kan kurang lebih semuanya sama gitu kan, walaupun background story-nya beda-beda. Kira-kira kalau dari Asti itu gimana? Kalau untuk orang tua saya sangat bangga pada saya dan selalu nge-support saya. Dan teman-teman juga jadi bangga juga karena selama ini kan saya sama mereka. Sekarang saya ada di PPDKI. Oke. Mungkin terakhir kali ya dari obrolan ini, pesannya Asti atau harapan untuk Indonesia di kemerdekaan yang ke-76 ini, apalagi kondisinya lagi COVID-19 kayak gini. Boleh Asti? Untuk sekarang mungkin di masa pandemi kita harus lebih kuat lagi menjalaninya karena banyak banget cobaannya kan, dan lebih bersatu lah. Oke. Kalau gitu makasih Asti ya udah nemenin kita. Oke. Teman-teman PPTV jangan kemana-mana, tetap ikuti kegiatan kita berikutnya. Halo teman-teman, tadi kita sudah melihat proses latihan dari awal hingga kita juga sudah ngobrol-ngobrol sama Capaska Putra dan Putrinya. Sekarang kita sudah bersama Komandan Pelatih dari Capaska 2021 tingkat Provinsi DKI Jakarta. Boleh dengan Kak siapa?
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanif Endriansyah, Paskibraka Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Oke, kalau boleh tahu di sini Kak Hanif ini sebagai apa ya? Di sini saya menjabat sebagai Komandan Pelatihan untuk tahun 2021, yaitu untuk membina para Capaska ini untuk mengibarkan bendera merah putih dengan sempurna. Oke, kalau boleh tahu sejauh ini progresnya itu udah apa aja nih dari sudut pandang pelatih? Kira-kira apa aja yang udah dipersiapkan ke adik-adik Capaska ini? Oke, untuk persiapan pertama itu kita mempersiapkan mental mereka, yang dimana mental mereka itu harus kuat. Pertama, tidak kaget dengan suatu perintah yang baru sehingga mereka itu bisa menjalankan perintahnya dengan sempurna. Yang kedua, fisik mereka. Seperti yang kita ketahui, Paskibraka itu membutuhkan fisik yang sangat mumpuni sehingga bisa melaksanakan seluruh kegiatan dengan sehat dan juga tidak cedera. Dan yang terakhir adalah PBB. PBB merupakan hal yang krusial dalam Paskibraka ini karena di mana Paskibraka ini wajib menguasai PBB dengan sempurna. Oke, kalau boleh tahu nih, kira-kira langkah berikutnya dari setelah latihan ini ada apa lagi? Proses apa lagi yang akan mereka lewati sebagai calon Paskibraka tingkat provinsi DKI Jakarta? Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu saat ini mereka sedang menjalani masa karantina, yaitu training center atau pemusatan pelatihan, dan setelah itu mereka akan melaksanakan pengukuhan Paskibraka, dan pengukuhan ini akan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Pak Anies Rashid Baswedan. Oke, tadi kita sudah ngebahas soal proses latihan dari awal sampai akhir, sudut pandang dari Capaskanya, dari pelatihnya, hingga bagaimana proses latihan ini. Nah, kira-kira nih, apa sih harapan Kak Hanif untuk Indonesia ke depannya dan pesan-pesan buat adik-adik Paskibraka ini? Pesan saya, semoga Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain dan juga para penerus yaitu Capaska ini bisa menciptakan kader-kader baru sehingga bisa memimpin bangsa Indonesia ke yang lebih baiknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hanif sudah bersama kami. Boleh dilanjutkan kegiatannya. Semoga Paskibraka ini terus maju ke depannya dan bisa memimpin DKI Jakarta menjadi kota yang lebih baik lagi. Terima kasih Kak Hanif. Nah, itu dia teman-teman PPTV, kita sudah mengikuti kegiatan mereka dari pagi hingga siang hari. Itulah proses mereka latihan hari ini. Tadi yang pertama kita udah ngobrol-ngobrol sama Capaska, kemudian ada latihan pengukuhan, kemudian kita juga sudah ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman Paskibraka. Saya rasa sekian liputan Reko ID pada hari ini. Saya Azril Fazar, reporter PPTV dari Indonesia dalam program Reko ID. Pamit undur diri, mewakili seluruh kru mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PPTV agar kalian tidak ketinggalan acara-acara yang akan datang. PPTV dari pelajar untuk belajar. Dadah.